Otak manusia, minta otak manusia. Ini dulu. Surat Al-Isra ayat 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauh dikit nih. Nah, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Itu Allah sudah sampaikan pada Muhammad Rasulullah supaya beliau menyampaikan pada kita semua, ya. Tapi ada sambungannya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini maknanya apa Bu Aisyah? Ini maknanya saat ini yang baru tersirat maknanya adalah kalau nanti ketemu watak yang berbeda dari kita, nggak boleh kita nyala-nyalain dia, ya. Dia mah orangnya begitu banget, keras banget, jutek banget, itu yang dilarang. Kenapa? Karena watak itu memang pembawaannya masing-masing. Berarti ini takdirnya takdir qadar, takdir basic program, ya. Dilarang kita menghina-hina. Kenapa? Karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, next lagi. Memang watak itu turunan, genetik, ya. Ibu, siapa yang anaknya lebih dari satu? Ada? Bisa melihat mana yang mirip ibu, mana mirip bapak, ya? Ya Allah, ini gue banget. Aneh gitu. Anak berapa tuh yang ibu banget? Pas anak punya anak ketiga, ini bapaknya banget. Cuman ibu-ibu curang kalau ada yang jelek-jelek bapaknya nih. Ini. Jadi watak itu genetik. Ya. Waktu sekolah pernah belajar biologi bukan? Pernah dengar kromosom? Iya, mudah-mudahan nggak kabur waktu itu ya. Nah, ini namanya kromosom. Kalau perempuan kromosom seksnya namanya XX, ingat? Laki-laki apa? XY. Bu Aisyah kenapa disebut nama XX? Itu mau-maunya para penemu. Karena pas dilihat bentuknya X. Nah ini nih. Ini diperbesar jutaan kali nih. Perempuan ada 2 kali begini. Makanya disebut perempuan itu XX, ya. Laki-laki ditemukan ini tambah ini. Ini nggak tahu juga bentuknya kayak apa tuh. Makanya karena terlanjur ini bilang X, kata para ahli kita bilang aja iya ya, walaupun kakinya nggak jelas, gitu. Nah, isinya apa? Isinya benang-benang kromatif dan di dalamnya ada peta-peta yang disebut gen di dalamnya. Jadi ya, yang menurun bukan saja bentuk wajah, bentuk badan, bentuk rambut, tetapi juga watak. Bahkan ada yang disebut penyakit turunan, ya. Nah, itu semua dibawa di sini. Bu Aisyah, tapi saya nggak mirip ayah saya dan nggak mirip ibu saya. Tenang, karena yang dibawa ini bapak ibu kita dan 7 ke atas urutannya. Bapak ibu nomor 1 sampai naik lagi 6 ke atas. Leluhur kita. Jadi kalau bapak ibu merasa kok nggak mirip ayah aku, nggak mirip ibu aku, barangkali leluhur yang keempat di atas. Sayangnya belum ada fotonya. Makanya salah satu nanti ya warisan buat anak cucu kita, kasih foto-foto kita tuh, pajang tuh. Kalau perlu bikin urutan tuh, ini. Supaya cicit-cicit pas ngeliat saya yang siapa ya, gitu. Kenapa? Karena ini isinya ya ayah ibu dan kalau ayah ibu 1 berarti 6 lagi ke atas ya. Iya. Nanti kalau pas anak kita ada 1 yang hilang di atas. Pas lagi kita ada 1. Ya muka kita kesimpan sampai 7 ke bawah deh Bu. Lumayan. Makanya ada istilah 7 turunan. Ya, nah gitu. Ya, lanjut. Ini otak manusia. Waktu itu kita sudah bahas, terbagi 2 ya, Masya Allah. Ini kanan, ini kiri, terbagi 2-nya persis belahan hidung ke atas, ya. Tidak usah risau yang rambutnya belah pinggir, karena nggak ada kaitannya. Ya, ini tetapnya di tengah. Yang kanan mengatur tubuh kiri, yang kiri mengatur tubuh kanan. Ya, waktu itu kita sudah pernah bahas ya. Nggak apa-apa saya ulang-ulang karena harus diulang-ulang memang. Di mana letak watak?
Nah, kita kasih warna-warni aja ya biar mudah ya. Yuk. Oh, ini bisa ya Mbak Wan ya, Mbak. Ya. Ah, ini. Kan tadi otak terbagi 2 ya. Setiap belahan terbagi lagi 4. Ini yang terbagi-bagi ini kita cerita otak besar ya. Otak besar itu bahasa Latinnya cerebrum. Ada lagi otak kecil, yang ini otak kecil. Otak kecil cerebellum. Nah, gitu. Ya otak besar, karena besar gampang, BR, brum, besar. Kalau kecil belum, kecil. Nah, gitu. Gak apa-apa, kita harus belajar tentang diri kita, karena semakin kita belajar diri kita, insya Allah kita semakin terbagi 4 lobus. Lobus itu bagian ya. Yang paling depan sekali namanya lobus frontalis ya. Ada tulisannya Mbak. Nah, yang tengah paritalis, yang belakang occipitalis, yang di atas telinga temporalis namanya. Apa sih isinya Bu Aisyah? Isinya ini. Punten maaf kalau nggak kelihatan, saya jelasin pakai kata-kata ya. Isi otak itu sel otak atau disebut neuron. Neuron. Ya ini. Ada berapa Bu Aisyah? Ya Allah banyak sekali. Cuman karena penemu itu banyak, ada yang bilang 80 miliar. Ada yang bilang 95. Ada yang bilang 100 miliar jumlahnya ini di dalam kepala. Saya ambil aliran yang 100 miliar karena banyak banget. Yang 80 miliar saya kira dia udah bosan ngitung kali ya. 80 aja deh katanya gitu. Karena banyak memang. Satu neuron kerjanya seperti satu komputer tercanggih di zamannya. Makanya Nabi katakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kenapa? Memang beda. Tadi ibu-ibu yang lahir 80-an itu punya 100 miliar. Saya juga punya 100 miliar. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Penyerapan atau penyimpanan memori data. Semakin anak sekarang, memori datanya semakin banyak. Komputer zaman dulu sampai zaman sekarang beda nggak Bu? Siapa yang masih lihat komputer yang gede banget? Ya. Iya, terus pakai disket. Programnya baru DOS. Yo, iya, ada. Ya ampun, lama banget dimasukinnya. Lama banget dimasukinnya ya. Iya. Kalau error tulisannya sintaks error, wah kan gitu ya. Zaman sekarang emang pakai disket. Enggak lagi ya, tapi sama kerjanya, menyimpan data. Nah ini menyebar di seluruh kepala ini. Tadi kita sudah cerita bahwa takdir qadar yang basic yang sudah ada dari Allah itu ada di otak yang kuning, hijau, biru sama otak kecil. Sudah ada isinya, sudah ada sistemnya. Yang mana yang belum Bu Isa? Bu Isa ini nih yang di depan, yang merah di depan nih. Itu sudah ada sistem tapi data belum ada. Itulah yang kita masukkan. Lahir anak kita ajarkan. Nomor 1 adalah kita kasih lihat muka kita. Nah, tak ding ding ding. Nah, itu masuk muka pertama itu, memorinya di sini. Sayang, assalamualaikum. Ini Umi. Nah, itu masuk sini. Terus kita namakan ya, umimu namanya Aisyah Dahlan. Nah, masuk lagi di sini. Ini Abi Muna, ini kakak-kakak Muna. Wah, masuk di sini. Data masuk. Kita ulang lagi, tambah masuk lagi. Kita ulang lagi, tambah masuk lagi. Kita ajarkan macam-macam hal, peraturan-peraturan masuk di sini. Nanti di sekolah juga begitu, diajarkan macam-macam hal masuk di sini. Ini yang tempatnya program aplikatif. Ini otak yang Rasulullah SAW bilang setiap orang, setiap anak lahir bagaikan kertas, nanti orang tuanya lah yang mewarnai yang di sini. Tapi ini semua sudah ada dari sananya, ya. Termasuk watak.
Watak itu programnya di sini, di kuning sini. Coba ibu-ibu pegang kepalanya, bagian tengah. Punya ubun-ubun nggak? Alhamdulillah. Takutnya nggak punya. Nih kan di tengah nih, ya. Ubun-ubunnya ibu taruh di tangan sebelah sini ini, pinggir tangan ini ya, gini. Terus tangannya ke belakang gini. Nah, pegang. Disitulah watak ibu masing-masing. Disitulah watak teman-teman masing-masing. Situ. Ada sejak kapan? Sejak itu tadi bertemunya ovum ibu kita dan sperma ayah kita. Pop. Berbelah, masuk tuh genetiknya. Di sini watak. Ya? Ya. Apa isinya? Kekuatan dan kelemahan. Jadi program kekuatan kelemahan watak kita sudah ada isinya sini. Sudah ada. Ya? Apalagi yang di kuning ini, bakat. Siapa yang seneng banget masak, nggak pakai kursus? Ibu, berarti bakat masaknya sudah ada di kepala, Bu. Itu juga genetik. Biasanya orang seneng masak, seneng tanaman juga, betul Bu? Wow, coba dicoba dulu. Belum nyoba. Satu lagi, senang pelihara binatang. Siapa yang senang masak? Yang tiga-tiganya ada itu. Senang masak, senang tanaman, senang binatang. Apa ibu pelihara apa? Beo, Nuri? Hah? Kucing. Oh. Berarti bakat naturalis ibu kuat di sini. Di isinya ini nih, isi ini. Kalau senang masak doang, nggak senang tanaman sama binatang, berarti itu yang nomor 3 kecerdasannya itu. Ya, karena setiap orang bakatnya itu ada 8 sebetulnya di sini, tapi 4 yang utama. Isinya ini. Kapan-kapan pertemuan berikutnya kita bahas bakat ya. Ya. Di sini. Ini watak. Ya. Semua isi otak ini nanti jalan di batang otak nih yang warna ungu, jalan di leher, jalan di sumsum tulang belakang dan jalan ke sistem saraf seluruh tubuh. Coba ada Mbak. Nih. Maksudnya jalan apa Bu Aisyah? Jalan memberi pesan. Jadi isi otak ini, program di kepala, dia akan memberi pesan ke tubuh kita ini. Lewat yang namanya sistem saraf. Ada 2 sistem saraf pusat yang di sumsum tulang, otak dan sumsum tulang disebut pusat. Yang keluar dari sini namanya saraf tepi. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Apa pesan yang ada di otak kita jalan ke badan ini, ya? Baik, ibu-ibu semuanya dengarkan saya. Saya minta angkat kedua tangannya dan lambaikan pada saya sekarang. Yes. Kenapa mau? Karena Bu Aisyah minta, kami dengar pesannya jalan ke sistem saraf dua-duanya. Dan sangat cepat ikuti. Iya, kenapa? Pesan itu jalan di sistem saraf karena ini kayak kabel listrik dan kabel telepon. Sangat cepat. Seberapa cepat Bu Aisyah? 300 ya, 60 km per jam. Masya Allah. Saya tadi jalan di tol aja karena naik mobilnya mobil Jepang gitu ya, 100 km udah goyang-goyang. Kanan kirinya truk. Ini 360. Makanya watak kita mempengaruhi perilaku kita, kan ada di sini. Makanya tadi dalam Al-Isra dikatakan setiap orang sesuai pembawaannya masing-masing. Sini. Termasuk juga nanti sesuai perilaku kita dengan apa yang kita pelajari. Kita taklim misalnya, kita belajar ya nas-nas Quran masuk sini. Kita belajar hadis-hadis contohnya Rasulullah masuk sini. Sehingga kalau mau melihat seseorang, lihat aja perilakunya. Berarti begitu pula isi otaknya. Ya. Tapi tentunya ya, lihat perilaku seseorang kok beda ya? Taklimnya sama, diajarkannya sama. Apa diajarkannya? Diajarkannya sama, disuruh tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Hadis itu masuk sama di lobus frontalis yang di depan. Tapi kok lain ya? Itu orang langsung cepat senyum ya, yang itu kok kayaknya nggak sempat senyum. Itu karena pengaruh watak. Watak itu juga jalan di tubuh kita.
Sampai sini sepakat dulu. Ya, supaya kita tuntun sedikit-sedikit ya. Ya. Sistem saraf ini juga, maaf, masing-masing yang tadi. Ya, sistem saraf ini juga bukan hanya membawa pesan yang ada di otak, tapi yang ditangkap oleh panca indera. Bu, lihat saya ya. Lihat saya dan ikuti ya. Kan? Jadi panca indera ibu mata karena melihat, terus pesannya jalan kan? Nih. Tadi juga waktu saya minta lewat mulut, ibu dengar pesannya jalan kan? Nah ini. Jadi tubuh kita bisa diperintah atau bisa diberi pesan. Bu Aisyah, apakah itu yang disebut sugesti? Sugesti asal kata dari suggestion. Apa artinya suggestion? Pesan. Pesan. Makanya kalau kita mau bilang sama tubuh kita, harus diomongin. Diomongkan secara zahir bisa, sir atau dibatinkan bisa. Nah, itu yang sering disebut niat. Innamal a'malu bin, sesungguhnya amal itu apa sih? Action, activity tubuh ini didahului dengan niat. Niat adalah sesuatu tujuan yang dilafazkan baik secara sir maupun zahir, ya kan? Iya. Sama-sama kita kesini berniat untuk sama-sama mengikuti majelis taklim. Saya juga begitu. Saya niat kesini bukan mau ngajar, berbagi saja dan mau juga dapat pelajaran-pelajaran dari akhwat kita semua ini, ya. Nah, itu. Ini juga sebetulnya, ya, yang berpengaruh terhadap pendidikan. Sistem saraf nggak peduli itu kalimatnya positif apa negatif, pokoknya dia dengar atau dia lihat peristiwa atau positif atau negatif, maka jalan. Kalau begitu gimana mendidik anak? Ingat, mereka punya sistem saraf. Makanya sampaikan yang baik-baik. Zaman generasi milenial, tantangan kita apa Bu kalau anak-anak milenial sekarang? Tantangan ibu apa punya anak generasi milenial? Walaupun ibunya sudah generasi milenial angkatan pertama juga. Tadi yang lahir tahun 80-an sampai 2000 itu namanya generasi milenial angkatan pertama. Punya anak generasi milenial angkatan ketiga, apa rasanya Bu? Apa tantangan ibu? Gadget kan? Terus menurut ibu kenapa gadget? Boleh? Ya, gitu ya. Era sekarang memang era digital, era gadget, ya. Era gadget itu era yang memang tidak bisa kita hindari. Tapi sering saya dengar ibu-ibu kalau anaknya sudah pegang gadget dan dia marah, apa yang disampaikan sama anaknya? Main terus main. Terus. Tuh anak pegang gadget, ibu ngomong begitu, apa yang terjadi? Yang suruh siapa? Ibunya. Ya kan? Iya. Kamu nih, kalau disuruh sholat lama banget. Kalau disuruh sholat, maaf ya nak, bukan kamu, yang ini. Punten, anaknya siapa? Maaf, dikaget-kaget ya saya. Maaf ya nak, ini loh Bu Aisyah ngomong ini. Nongol lagi. Nih, kamu tuh kalau kita marah-marah ya, kalau disuruh sholat lama banget, apa yang terjadi? Yang nyuruh siapa? Hati-hati kalau ibu bicara, kenapa? Sistem saraf ibu sama anak sama, kabelnya sama. Kalau bapak beda dikit. Makanya anak kalau dimarahin sama bapaknya, ibu gak usah terlalu takut. Tapi kalau anak dimarahin sama ibunya, langsung tuh Bu. Sistem sarafnya sama. Ya, nih. Kenapa sih nggak bilang, nah, sholat yuk, sholat yuk. Gitu aja ajak. Alhamdulillah, pas udah selesai sholat, alhamdulillah, kamu sudah sholat. Ibu suka banget.
masuk nih, ibu. Nggak apa-apa umur segitu ya, bahwa sholatnya ternyata ibunya suka, dia harus tahu. Ibu suka banget nak, apalagi Allah, gitu. Nah, ngomongnya begitu-gitu aja. Anak pulang sekolah, yang biasanya jam 3 pulang jam 7. Kamu kalau pulang selalu telat. Sering begitu nggak kita? Kata anak, waduh, kalau begitu sejak aku sekolah telat terus ya. Karena ada kalimat apa? Selalunya panjang lagi, selalu telat. Itu anak dengar dan lihat muka ibunya. Nih. Jadi sebetulnya mendidik itu gampang sekali. Karena kita semua punya sistem saraf, anak punya sistem saraf, suami kita juga punya sistem saraf, siapapun punya sistem saraf, maka sampaikan yang baik-baik. Ya. Terhadap tubuh kita juga, sampaikan yang baik-baik. Punten maaf, sebetulnya pagi ini saya sedang terganggu ya kesehatannya. Rahim saya karena ada miom dia berkontraksi kuat. Hampir dibawa rumah sakit sama suami saya. Dalam hati saya kalau saya bawa ke rumah sakit selesai nih. Ya, nggak bisa ke sini. Ya, tapi nggak boleh juga kita tantang suami. Ya. Cuman apa kita bisa sampaikan? Ya, Mas, doakan aku sehat ya. Insya Allah aku sehat bisa. Ya. Suami langsung, oh ya udah. Ya udahnya suami itu berarti amin. Berarti dapat restu kan? Dia pergi, saya langsung duduk bicara sama diri sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, semakin kuat, semakin kuat, semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Bicara. Itu yang tadinya nggak bisa bangun langsung bangun loh. Iya. Nih. Tapi kalau tadi pagi saya bilang, aduh, mampus nih gua sakit nih, mampus nih gua sakit, mampus nih gua sakit, maka mampus betulan. Bahaya, nanti nggak bisa kesini. Ya, memang kondisi kesehatan menurun itu bisa saja karena tubuh faktor U. Saya lagi masa premenopause nih, masuk 50 tahun kan? Iya. Tapi kalau kita bilang lagi sesuatu yang jelek karena memang ada penurunan badan kita, maka terjadi begitu nanti, tambah parah. Ya, kita buka, kita bangun tidur bercermin, ya Allah keriput, tuh kan keriput, banyak banget keriputnya. Ibu ulang terus-terusan lebih 3 kali, maka pesan itu jalan ke sistem saraf wajah. Besok pagi tambah keriput. Apa saya bilang? Tuh kan saya bilang apa? Ya, ibu yang bilang. Makanya dalam Islam subhanallah, masya Allah, setiap langkah ada doanya, karena setiap yang kita ucapkan jalan. Bercermin, Allahumma kama hasan tahalki fahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan ya kecantikan fisikku, maka cantikkan juga perilakuku. Kenapa? Karena walaupun kita sudah tua, sudah mulai keriput, Allahumma kama hasan tahalki, minta ya terima kasih dulu karena Allah sudah percantik kita. Walaupun udah tua gitu kan, berarti tubuh kita selalu cantik. Setelah itu ngomong, semakin cantik. Bukan cantik, bukan. Otak yang terekam bertahun-tahun adalah cantik. Kalau ibu bilang semakin cantik, otak bingung apa maunya ini. Walaupun ada lagunya, ya, masih lama dimasukinnya. Kepala saya lebih ngerti kalau saya bilang saya semakin cantik. Langsung ngerti tuh. Sel-sel otot ini lah dikasih tahu cantik-cantik, ngerti tuh sel otot. Karena udah 50 tahun ngomongnya cantik mulu kan. Kalau cantik baru berapa bulan yang lalu. Makanya kalau gitu cantik, alhamdulillah semakin cantik. Ya Allah, semakin kencang. Kencang keriputnya maksudnya. Ya, iya. Jadi
Sistem saraf ini membawa segalanya di otak, dan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diucapkan. Gampang kan? Iya. Tapi Bu Aisyah, saya gimana? Kadang-kadang kesel juga tuh sama anak. Emang gak boleh dimarahin? Boleh, yang bilang gak boleh siapa? Boleh. Anak saya 5, 4 laki, 1 perempuan. Bohong banget kalau gak marah. Iya. Ibu yang anak yang 5 ada? Alhamdulillah ada temen. 6. Barangkali ada yang lebih parah dari kita. 6. Yes. 7. Ya Allah, barokah itu Bu, anaknya bisa banyak ya. 4 ya, gak mau tambah 1 Bu? Langsung gelengnya, enggak. Mantep kali tuh gelengan. 3. 2. Alhamdulillah. Baru 1? Tambah ya Bu. 1 sama 5 lebih stres 1. Ya, iya. Boleh marah Bu, tapi diteliti oleh ilmu otak, nggak boleh diulang-ulang apa yang ibu marahkan itu. Kalau ibu ulang-ulang jalan. Makanya ada istilah menegur ya 1 menit aja. Bu, bisa negur 1 menit? 1 menit. Saya dulu waktu anak-anak kecil, jam dinding sebesar itu taruh di ruang tengah, ruang tamu. Anak saya yang pertama, saya antar ke TPA, pas saya jemput nggak ada. Ternyata dia ke sebelah, ya kemana? Warnet, zaman warnet dulu. Ya, TK tuh, ya Allah tuh TK. Tapi sudah belajar saya bahwa kalau negur 1 menit. 1 menit aja itu dibagi. Setengah menit ditegur, setengah menit dipuji. Bisa Ibu? Makanya belajar. Taruh tuh ya, jam kayak gitu tuh. Namanya anak saya kan 4 laki ya. Yang pertama namanya Lanang, Mas Lanang. Alhamdulillah sekarang sudah dokter. Yang kedua Prio juga sekolah kedokteran. Yang ketiga Kakung juga insya Allah masuk kedokteran. Yang keempat Jaler baru masuk SMA. Yang kelima perempuan Ragil baru kelas 8 ya. Dulu Lanang itu, Lanang. Ibu nggak suka Lanang main warnet padahal lagi di TPA. Ibu marah itu. Udah setengah menit udah diem. Tuh Lanang nunduk kan. Ya sudah sampai setengah menit tuh. Setengah menit disuruh muji. Makanya dari marah disuruh memuji susah. Untuk itu harus tarik nafas dulu Bu. Mumpung dia nggak lihat kan dia nunduk. Dalam hati istighfar. Istighfarnya dalam hati aja Bu. Karena tarik nafas sambil istighfar dilafazkan susah. Astagfirullah. Nah, setengah menit disuruh memilih. Karena ibu tahu Lanang biasanya rajin ke TPA. Bayangin tuh Bu, disuruh begitu. Zaman dulu sebelum tahu ilmu ini, sekali lagi ibu bilang ya, ibu nggak suka kalau kamu pergi warnet. Setelah 5 menit sekali lagi, sekali sama. Kayaknya yang ketawa gitu tuh ya. Nggak apa-apa Bu, sama saya juga dulu begitu. Itu gunanya taklim. Ya, ibu-ibu yang muda yang baru 2 tahun menikah, bagus itu. Saya berubah setelah 10 tahun. Karena zaman dulu jarang taklim kan. Sekarang mah saya sudah 26 tahun menikah. Kalau nggak berubah kebangetan ya. Kenapa? Rupanya ini. Apa yang mau kita tegurkan? Tegur setengah menit supaya jadi pelajaran masuk di otaknya. Tapi kalau diulang-ulang, dia jalan di badan dan nanti dia lakukan lagi. Kadang-kadang kalau kita marah, ya ngomongannya bablas, kalimatnya gitu. Kamu selalu aja kabur ke warnet. Terus diulang lagi ya, ibu ingetin ya, kamu tuh selalu aja kabur di warnet. Kabur dari warnet.
Kalimat yang diulang-ulang lebih 3 kali dia jalan di badan. Besoknya dilakukan lagi. Dan gitu pakai kalimat selalu. Makanya dia di dalam badannya terekam bahwa oh saya selalu begitu. Ya, selalu begitu. Maka badannya iya selalu. Bisa, Bu? Terus kalau ibu mau marah, sampaikan. Yang marah siapa, Bu? Ibunya apa? Anaknya? Makanya enggak, Bu, kita yang marah karena dia datang telat atau melakukan kesalahan. Anak kita kan seneng aja di warnet. Yang nggak suka siapa? Makanya sampaikan, ibu nggak suka kamu, Umi marah kamu begitu, Bunda kesal kamu gitu. Karena kalau enggak, kalimat kita begini, kamu selalu buat Umi marah. Ya Allah. Anaknya langsung bingung, oh iya ya, berarti nggak ada gunanya gue jadi anak Umi kalau selalu. Ya iya, sampaikan pesan saya, bahaya soalnya. Sampai sini bisa sepakat ya, Bu, sebelum kita melihat watak lagi. Iya. Hati-hati bicara ya. Kemudian watak ini setiap orang dikasih Allah 2 jenis, satu turunan ayahnya, satu turunan ibunya. Tapi komposisi persentasinya tidak 50%, 50%. Kadang ada yang 50-50, ada yang 70-30, 60-40, ada yang 80%. Betul-betul watak dari ibunya, 20% dari ayahnya. Ada yang begitu. Ya. Bagaimana mendeteksi watak, Bu Aisyah? Mendeteksi watak itu banyak cara. Teman-teman psikolog, barangkali ada teman-teman psikolog di sini ya. Kalau saya bukan psikolog, saya dokter. Cuman dokter saya kan karena pasiennya narkoba, HIV dan 2 tahun terakhir LGBT, saya harus belajar psikologi ya. Tapi saya sebetulnya dokter. Teman-teman psikolog itu ilmunya untuk mendeteksi watak. Ya. Iya. Bisa dibawa ke sana. Bisa. Tapi ada juga cara yang gampang sebagai seorang ibu. Karena sebagai seorang ibu itu sepertiga harus seperti jadi dokter, ya nggak, Bu? Kalau anak sakit kan ibu yang ngobatin. Sepertiga harus jadi seperti psikolog. Karena mental anak harus kita yang jaga. Sepertiga lagi menjadi gurunya. Sepertiga aja, Bu. Sepertiga menjadi dokter. Bila sakit berlanjut hubungi dokter beneran. Nah gitu. Sepertiga aja. Maka sepertiga ilmu psikologi anak atau ilmu watak anak ibu harus tahu. Cara cepat paling gampang adalah, saya tanyakan Bapak Ibu-ibu semua ya. Bu, seandainya oleh panitia diminta kita main teater di depan sini, ibu mau pilih perannya jadi apa? Pilih dengan cepat ya, dalam hati saja ya, pilih ya. Ada 4 perannya. Apakah ibu mau jadi sutradara? Apakah ibu mau jadi penonton? Karena jangan semua main, siapa yang nonton nanti? Ya, apakah ibu mau jadi penulis skenario ataukah ibu mau jadi artisnya? Artis yang dadakan, nggak pakai latihan. Ya, pilih 4 peran ini, pilih 1 di antara 4 peran ini. Apakah ibu mau jadi sutradara? Apakah ibu mau jadi penonton? Apakah ibu menjadi penulis skenario? Apakah ibu mau jadi artisnya? Sudah pilih? Cepet ya, nggak usah tanya teman ya. Lo apa? Nggak usah gitu. Orang itu dia dalam otak kita. Sudah ya? Sudah dapat 1. Ya. Tadi kan kita cerita bahwa setiap orang wataknya ada 2 jenis. Sudah pilih 1 tadi? Nah, sisa 3 kan? Pilih 1 lagi. Apa yang ibu suka? Langsung. Dapat, Bu? Sudah dapat 2 pilihan. Ada yang pilihan pertama, ada yang pilihan kedua. Oke? Ya. Tapi kita sepakat dulu. Karena ini tes sangat cepat, maka ya, akuratnya nih tes tadi 80% aja. Kalau nanti saya jelaskan ibu merasa bukan itu watak aku, berarti bukan salah watak ibu, bukan. Ya. Salah pilih ibu. Ya. Baik, ada yang pilih sutradara? Right. Ada yang pilih penonton? Ada yang pilih penulis skenario? Ada yang pilih yang pertama ya? Ada yang pilih artis? Banyak juga yang artisnya. Artis yang nggak pakai latihan ya, yang langsung ya. Karena artis ada 2, ada yang harus pakai latihan sampai dia mahir, dia muncul. Ini nggak pakai latihan, langsung.
Ya, berani aja maju. Ada ya? Ya, baik. Kita bahas boleh? Yang pilih penonton, baik yang pilihan pertama maupun kedua. Tentunya yang dominan pilihan kedua. Pertama. Ya. Orang yang pilih penonton, ya, itu Allah taruh di otaknya ini yang disebut hasrat damai. Betul Bu? Mana yang tadi pilih penonton? Ibu selalu mau damai? Betul. Ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Setelah diamati dipikirin, kan gitu. Ya. Kalau pakai bahasa teori Latinnya, ya teori psikologi kepribadian namanya pragmatis. Atau dia damai. Gampang mau tahu orang damai. Kalau diajak makan, mau ditraktir, tanya mau makan apa? Jawabnya terserah. Itu betul orang damai itu. Ya Bu? Iya Bu? Itu betul sudah, yang udah itu betul tuh. Banyakan terserahnya tuh betul tuh. Kenapa? Karena orang damai cepat bersyukur. Ditraktir aja dia udah syukur. Udah syukur ditraktir. Masa aku yang milih? Gitu. Nih. Orang yang memilih penonton, orang yang damai ini memang Allah sudah taruh di sininya, dia hasrat damai. Dia melakukan apa saja dengan damai. Kalaupun jadi pemimpin yang damai. Ya. Kekuatannya apa orang damai? Seneng bantu orang. Tapi pas dia yang ada perlu bantuan, nggak ada yang bantu. Betul Bu? Iya Bu. Kok nggak ada yang bantu Bu Aisyah pada dia baik? Karena dia nggak enak nyuruh. Ya Bu? Si ibu ketawa-tawa. Dalam hatinya, ya Allah gue banget. Ya, jarang marah. Ini kekuatannya di sini. Ya. Tapi itu tadi, karena selalu mau damai, ya, selalu menghindar konflik. Kalau bisa kalau ada konflik saya pergi. Kan gitu. Tapi karena dia orang damai, dia sering dipilih orang tempat curhatan orang. Buang sampahnya gitu kan. Iya. Karena jarang marah, selalu damai, energinya habis untuk handle perasaannya. Makanya cepet tidur. Itu nyender dikit ada angin sepoi-sepoi. Ya Allah. Apalagi naik mobil jalan lurus. Bu, pas kita lihat, ya Allah. Sudah di tempat kedamaian. Iya, memang ada yang watak begitu, nggak apa-apa. Kenapa? Watak damai memang memerlukan tidur agak lama sedikit. Kenapa? Itu ngecharge. Orang watak damai Bu, bangun subuh tidur itu nggak bisa langsung loncat. Dia leye-leye dulu tuh. Kadang beker ya 4.30 bunyi, matiin dulu. Ntar 10 menit lagi. Karena ada watak bangun dengar weker langsung loncat, ada. Tapi watak penonton, watak damai itu harus leye-leye dulu. Ya, nguletnya banyak. Ya, itu. Kenapa? Karena memang dia butuh energi yang banyak. Kenapa? Dalam keseharian hidupnya harus damai. Habis energinya. Ya. Nah ini, betul Bu? Nah itu tadi. Cuman kan saya sudah bilang, maaf kecil-kecil saya bacakan saja ya. Kan saya sudah bilang kepala ini ada program watak yang Allah kasih, sudah ada setting kekuatan dan kelemahannya. Orang damai kekuatannya damai, tenang, diplomatis. Makanya tadi seneng orang curhat. Ya. Terus apa? Praktis, mau yang cari gampangnya. Yang gampang aja dah. Ya nggak Bu? Nggak usah susah. Dapat diandalkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin, monoton. Karena ada orang watak yang nggak bisa tuh pekerjaan rutin tuh, bosan dia. Oh, orang yang penonton tadi bisa. Dan dia memang humoris juga, suka bercanda, tapi agak garing. Tapi ada juga program kelemahannya, karena terlalu damai, suka menunda-nunda. Betul Bu?
Ah besok aja deh, besok aja deh, besok aja deh. Kenapa? Ntar dulu, lagi enak lele. Apalagi karena terlalu damai, sering tidak tegas. Kenapa? Mau damai, nggak mau keras, nggak mau kasar, ya. Nah, ada kelemahannya karena menghindar konflik, cari aman sendiri. Itu memang udah ada di kepala, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting tahu sehingga apa? Sehingga nggak usah dinyalain itu. Yang dinyalakan yang bagus-bagus saja. Udah ada. Sering tidak punya motivasi karena sudah damai. Kadang-kadang orang yang damai, maaf, punya rumah tipe 36, udah syukur. Kata suaminya, kita harus cari uang untuk lebih besar lagi. Sudahlah Abi, gini aja Umi udah suka. Umi seneng rumah yang kalau Umi berdiri bisa lihat semuanya. Ya orang damai memang begitu. Kalau bisa dia duduk, bisa lihat kamar, bisa lihat dapur, bisa lihat ruang tamu, ruang makan. Itu orang damai. Memang cocok tinggal yang kayak apartemen-apartemen gitu. Orang damai. Rumah besar setengah mati orang damai. Betul. Yang asli ya. Itu. Terus kesannya penakut, kesannya. Kenapa? Karena menghindar. Ini sudah ada di kepala, tapi nggak usah dinyalain. Maksudnya boleh usah dinyalain, nggak usah diakses. Maksudnya diakses, nggak usah disebut-sebut. Ah saya emang penakut, saya penakut, nggak usah. Ya, bicara yang baik-baik. Kamu orangnya tidak tegas ya, emang saya tidak tegas. Itu nyala Bu. Nanti dia jalan di batang otak, jalan ke sistem saraf. Kalau ada yang bilang, kamu orang tidak tegas, bukan. Saya memelihara perdamaian. Iya dong, ngomongin yang bagus. Karena memang sudah ada di sini, biar dia jalan. Memang damai, saya bukan menghindar, bukan penakut. Saya memang orang damai. Makanya untuk orang damai, belajar sedikit tegas. Sehingga nanti dia akan menjadi orang damai yang tawadu. Iya. Anak yang kena narkoba pun 60% watak damai. Kenapa? Susah bilang tidak sama tekanan teman makanya saya ajarkan ya mereka untuk bilang tidak walaupun sudah make. Anak saya yang watak damai anak keempat, itu yang saya ajarin galak sedikit. Anak pertama memang sudah galak. Yang keempat galak sedikit. Nah kalau kamu gini, lawan. Ibunya orang Bugis Palembang pula. Kalau kau begini, lawan. Wow. Nggak enak ibu, ya kalimatnya begitu. Ya sudah, gimana caranya kamu ngelawan? Ya kalau dia sudah lakukan 3 kali baru aku lawan. Ya nggak apa-apa, itu cara orang damai. Ngelawannya juga nggak seperti kakaknya yang bukan watak damai. Kalau kakaknya apa? Kalau dia maaf. Nggak apa-apa, itu cara. Ya, untuk menghandle ini. Setuju ya? Ya watak damai ya. Baik, sekarang siapa yang pilih penulis skenario tadi? Ada? Yang pilihan keduanya penulis skenario? Tadi yang watak pertamanya damai dan watak keduanya penulis skenario ada? Nah, kalau yang tadi pilihnya damai yang pertama dan keduanya penulis skenario, itu sudah betul, lazim itu watak itu pasangan yang sudah lazim, betul banget. Atau kebalikannya, pilihan pertama penulis skenario, pilihan keduanya penonton, ada? Nah, itu watak yang lazim, itu akuratnya bisa mungkin 90% udah naik lagi. Ya, nanti ada yang nggak lazim, sabar. Ini dulu. Yang memilih penulis skenario itu di dalam otaknya Allah kasih hasrat sempurna. Lakukan apa-apa dengan sempurna. Lakukan dengan benar, itu tuntunan di kepalanya untuk jalan di badannya. Ciri khasnya pemikir. Betul Bu? Apa-apa Ibu pikirin? Pikirin sampai kecil-kecil. Bu Aisyah, apa bedanya pengamat dengan pemikir? Pengamat begini, kalau kita melihat kita pikirkan, kalau sudah tidak dipikirkan. Katakanlah saya lihat misalnya ya, gambar ini miring. Waktu saya lihat saya pikirkan, itu pengamat namanya. Sudah nggak saya lihat, udah nggak saya pikirkan. Kalau pemikir, waktu dilihat dia pikirkan, sudah nggak lihat tetap mikir. Itu pemikir. Tetapi watak yang dobelnya 2 ini, sudahlah pengamat pemikir.
Ya selamat dah tuh. Selalu mau sempurna. Lakukan dengan benar, detail, ya. Apa bisa cari ciri-cirinya? Gampang. Orang yang tadi memilih penulis skenario atau pemikir sering disebut istilahnya melankolis. Apa ciri khasnya? Semua dia lakukan dengan sempurna. Yang paling gampang diketahui dari mana? Pencet pasta gigi waktu dia mau sikat gigi. Selalu dari bawah. Betul Bu? Kalau yang baru-baru aja menikah baru pencet dari bawah itu bukan. Itu karena diajar suaminya. Ya, lihat nih, selalu dari bawah. Bahkan kalau sudah habis dia lipat. Kalau sudah habis digunting. Ada yang begitu? Yang menulis skenario tadi? Bukan pelit, bukan pelit. Sempurna habisnya. Kan hasratnya sempurna ya? Iya. Siapa? Ibu penulis skenario bukan? Iya. Betul Ibu. Tapi nggak sampai digunting. Oh, itu barangkali melankolis yang kos, uang bulanan belum datang. Tuh, ya, sempurna habisnya. Sabun botol cair kalau sudah habis dikasih air, dikocok-kocok. Bukan pelit, sempurna habisnya. Tuh kan, apalagi setelah taklim tahu bahwa mubazir itu temannya setan. Orang yang sempurna langsung tuh kan gue bener. Kata yang watak bukan sempurna apaan? Sampai kayak gitu. Gue mah bosen mau cari bau yang lain kan gitu kan? Ada yang watak begitu tuh. Kadang setengah botol dibuang. Ini. Dan dompetnya selalu rapi. 10.000 sama 10.000, 20.000 sama 20.000, 100.000 sama 100.000, ya. Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua. Betul Bu? Jangan sampai saya minta buka nih. Udah ngaku aja dah. Uang baru sama uang baru. Kadang dikasih kembalian lecek minta ganti. Di tol minta ganti, udah nggak bisa Bu, orang pakai kartu. Tempat parkir minta ganti. Kadang kalau udah lecek banget dia nggak mau, dia nggak tega masukin di dompetnya. Ya, ada tempat lain, kan gitu. Kalau masih bisa diselamatkan, disetrika pakai tangan dulu. Iya, yeah. Baru masuk. Betul Bu? Iya, itulah namanya watak pemikir, watak melankolis. Itu sudah ada di sini. Nggak usah diajarin sama ibunya. Anak saya yang watak begini nomor 3. Gampang saya waktu kecil deteksi pada saat mereka sudah bisa sikat gigi pencet odol. Anak pertama saya kasih odol dia pencet tengah, anak kedua tengah, anak ketiga dari bawah. Walaupun saya nggak ajar, siapa yang ngajar? Tuntunan di otaknya yang Allah sudah kasih. Karena dia jalan di dalam sistem saraf itu. Selalu mau rapi. Selalu mau rapi. Dan banyak pertimbangan. Ya. Apa kekuatannya? Sempurna. Dan senang menganalisa. Selalu perkataan dalam kepalanya, kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Kenapa aku? Kan gitu. Terus tekun. Orang ini tekun. Disiplin. Kenapa? Orientasi waktu. Harus saklek waktunya. Ya. Apalagi rapi dan berbakat. Rapinya bagaimana? Rapi, namanya juga rapi, disiplin, sempurna. Kalau nyusun buku tuh harus yang gede sama yang gede, kemudian yang sedang-sedang. Atau kalau misalnya klasifikasinya warna, biru sama biru dulu gitu kan, merah sama merah kan gitu. Kelemahannya apa kelemahannya? Pemurung. Kenapa? Karena selalu mau rapi,
sementara sekelilingnya nggak rapi. Iya, iya, sedih dia. Bahkan kadang-kadang apa yang sudah dirapikan dirusak oleh orang lain. Karena ini watak-watak serius, ya. Dan senang, ya, di rumah sendiri. Inilah watak rumahan nih, betul Bu? Di kamarnya lebih senang lagi. Watak pemikir ini kalau pindah tidur besoknya, walaupun itu di hotel, nggak bisa tidur terkadang. Karena dia mikir, bersih nggak ya tempat ini? Ada yang pernah mati nggak di sini? Ya, ngapain mikir gitu? Nah ibu lagi, ibu mikir sih. Itu karena memang pemikir, ya. Apalagi, maaf, karena dia pemikir, kalau disakiti hatinya dia ingat terus. Betul Bu? Mana tipe yang tadi penulis skenario? Waktu SD ada nggak guru yang pernah menyakiti ibu? Hah? Iya, ada. Masih ingat orangnya Bu? Masih. Bahkan karena orangnya detail, selain ingat wajahnya, ingat kalimatnya dan kapan waktu itu diucapkan. Itu. Hari apa, jam berapa? Kadang bajunya dia ingat. Ibu gitu nggak? Iya. Kelihatan dari mukanya. Tapi itu bukan salah ibu, itulah watak. Nggak boleh tuding, dia pendendam, nggak boleh. Kenapa? Itu sudah dari sananya. Supaya menjadi melankolis tawadu, belajar. Apa yang paling dipelajari oleh orang melankolis? Memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya. Tapi kata orang melankolis, Bu Aisyah, saya bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Emang nggak apa-apa. Yang disuruh memaafkan kok. Nggak mungkin ibu lupa. Kenapa? Sambungan saraf ibu lebih kuat dari watak lain. Kenapa? Ibu pikirin ulang-ulang. Tadi siang ibu dicela misalnya waktu kecil ya, dicela sama teman. Ya, badannya kayak tong sampah kan gitu ya. Watak lain cuek aja, malah dia ya gantian ngebully. Lo juga, kenapa? Kayak dispenser. Nah, itu yang watak beda. Tapi watak melankolis, dia dengar, dia ingat sampai di rumah. Dia lihat cermin, betulkah aku kayak tong sampah? Itu kalimat itu diulang, maka sambungan sarafnya di kepala nih, memorinya double lagi. Mau tidur nginget-nginget. Tadi kayaknya dia jam 12 seperempat. Ya Allah, 12 seperempat juga diingat. Dia bilang saya kayak tong sampah. Itu. Jadi memorinya dia ingat-ingat, makanya ya tidak mudah melupakan. Tetapi yang diminta oleh Allah maafkan. Gimana cara memaafkan? Pas ingat ibu istighfar, udah gitu aja. Ya, dan sebutkan saya maafkan dia. Tapi awas. Ya, iya. Dan perasa sekali. Tipe melankolis perasa sekali. Orangnya baik hati sebetulnya. Ya, semuanya mau dia apa aware ya namanya ya. Nah, itu tadi. Ya, next. Berikutnya tadi siapa yang pilih sutradara? Oke. Sutradara berarti di lobus paretalisnya Allah taruh hasrat mengatur. Mengatur. Pandai mengatur. Dari kecil. Bayi aja udah ngatur dia. Ngatur ibunya nih, cepet gak nih? Bikin susu nih, cepet gak nih kasih ASI? Mengatur memang. Ada istilahnya namanya koleris. Hasratnya mengatur. Dia pandai mengatur ini. Dan selalu action. Watak inilah yang bangun tidur bisa loncat. Betul Bu? Nggak pakai leye-leye. Dengar azan subuh loncat dia langsung. Apalagi ibu-ibu loncat, bangunin anaknya kah, atau pergi, itu nih. Ini watak ini. Walaupun sama-sama tahu, watak flegmatis tahu kalau dengar subuh langsung, tapi memang nggak bisa. Flegmatis itu harus dia peregangan. Kalau ini bisa langsung loncat ini, ya. Iya. Apa ciri khas watak koleris? Dia bisa mengatur, pandai mengorganize dan tidak pakai nyuruh. Kamu nanti gini ya, kamu gini ya, kamu gini ya, betul? Mana tadi yang sutradara? Tuh. Contohnya Ibu Susi, tegas orangnya, tegas.
Memang watak sutradara ini, watak koleris ini, watak yang ya dari kecilnya itu disiapkan untuk bisa memimpin. Watak lain juga bisa memimpin, Plek bisa memimpin tapi dengan cara damai. Melankolis bisa memimpin dengan cara sempurna, tapi ini memang watak yang paling tidak bisa jadi bawahan. Dia harus jadi atasan. Karena dia pesuruh. Salah, tukang suruh. Suka nyuruh. Gitu. Ya? Iya. Itu tadi. Tapi kerennya apa? Bagusnya apa? Dalam keadaan genting, watak ini yang cepat mengambil keputusan dibanding watak lain. Betul, Bu? Keadaan darurat. Maaf, nauzubillah min zalik. Tiba-tiba kita ada kebakaran tempat ini, watak koleris inilah yang langsung ambil keputusan untuk kita keluar. Dia akan tunjuk, kita keluar lewat sana, gitu. Walaupun salah, tapi nggak kelihatan. Kan ternyata dikunci kan? Salah, sana. Oh, semua ikut juga. Karena itu dikunci misalnya. Karena memang di keadaan genting watak inilah yang dia mengambil keputusan. Dia nggak peduli salah dulu atau betul. Pokoknya ambil dulu keputusan, kalau salah direvisi. Betul nggak Bu? Nih. Jarinya tuh kenceng banget. Kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gini ya. Tinggal dipoles supaya jadi koleris tawadu. Kalau nyuruh orang jangan begini, begini. Karena kalau begini 3 kembali ke kita. Yang kesian kalau begini, 4 kembali. Maka Bu tolong ya. Dan supaya jadi tawadu ya, meminta orang melakukan sesuatu karena dia seneng ngatur, pakai senyum. Tapi tetap matanya kelihatan. Bu tolong ya. Mata tetap mengatur. Kekuatannya adalah dia pemimpin memang. Berkemauan keras, tegas, produktif, selalu aja ada yang dikerjain. Ya, watak koleris itu kalau hari libur sakit kepala dia. Kalau plekmatis hari libur, wah senangnya minta ampun. Saya termasuk watak plekmatis. Kalau ada kalender baru di bulan Desember yang saya buka lihat mana hari kejepitnya, mana hari merahnya. Tapi buat watak koleris, libur pun kerja dia. Ya, iya. Memiliki visi. Kelemahannya apa? Itu tadi, terburu-buru, maunya cepat, dan sering dingin dia. Ya, maaf, karena selalu mau ngatur, kemudian yang diatur nggak mau diatur, maka marah, pemarah dia. Ya, terus apa? Aduh, kalau dia sudah disakiti hatinya ini juga. Kalau melankolis masih bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Ini kadang-kadang ya, kalau dia disakiti dia kesel banget. Makanya sering sulit mengampuni. Tapi karena belajar taklim, orang yang lebih mulia adalah yang bisa memaafkan orang, maka belajar setengah mati. Jadi kalau ada watak seperti ini koleris, dia bisa memaafkan orang yang pernah ya menyakiti dia. Oh, keren banget itu. Ya. Nah, ini dia. Watak koleris, watak sutradara bisa kombinasi pilihan keduanya dengan penulis skenario. Siapa yang tadi pilihan pertamanya sutradara dan penulis skenario? Ada? Nah, berarti ke atas, ke bawah sini. Berarti hasratnya double, hasrat mengatur dan hasrat sempurna. Ibu begitu? Udah mau ngatur sempurna. Ah, cakep. Gitu. Ya. Satu lagi yang namanya ya lagi sutradara ya, dan artis. Siapa tadi pilih artis? Pilihan pertama artis, pilihan kedua artis. Artis Allah taruh di kepalanya hasratnya gembira, gembira, dan ciri khasnya pembicara. Dia senang cerita sebetulnya. Ya, iya. Watak koleris nomor 1, nomor 2-nya bisa ke artis. Ini lazim. Sudah betul itu. Sutradara dengan penulis skenario juga lazim. Yang nggak lazim kalau sutradara pilihan pertama, pilihan kedua penonton, itu nggak lazim. Atau kebalikannya, pilihan pertama penonton, pilihan keduanya sutradara, itu nggak lazim. Pasti ada salah satunya yang dia belajar. Kita mau cari yang aslinya dulu.
Ya, nah ini. Apa ciri khas orang sanguinis? Gembira. Makanya kalau ada kelompok-kelompok orang cerita, ngobrol gitu, orang sanguinis paling sering kelihatan. Kenapa? Dia ceritanya udah paling gede, ketawanya paling gede. Tuh. Dan selalu gembira. Walaupun maaf di rumahnya habis bertengkar dengan suaminya, sampai ke taklim, mukanya sudah bisa. Walaupun sedih banget sebetulnya. Ini. Ya, ini nih. Dia gembira. Membedakan orang sanguinis dengan melankolis itu gampang banget. Orang sanguinis ini apapun dibawa gembira, walau sedang mendapat malapetaka. Seandainya orang sanguinis ini kehilangan dompetnya, akan berbeda dengan orang melankolis yang kehilangan dompet. Orang melankolis kehilangan dompet, sedihnya minta ampun. Kenapa? Karena dompetnya berkualitas dan uangnya habis diatur, hilang setengah mati kan. Dompet aku hilang, begitu mukanya. Datang orang sanguinis, dompet aku juga hilang, tapi mukanya begini ketawa. Karena dianggap buat dia it's okay, kalau hilang kita beli lagi, karena dompet dia nggak mahal. Kalau orang melankolis selalu barangnya berkualitas, betul Bu? Yang bermerek kalau perlu ya. Itu banjir juga begitu. Orang melankolis kalau rumahnya banjir, ya Allah Bu, sedihnya minta ampun. Rumah aku banjir. Seberapa? Semata kaki. Karena dia mikir gimana bersihinnya, gimana ngerapiinnya. Datang orang sanguinis, rumah aku juga banjir. Seberapa? Segini. Tapi dia bisa gembira, karena hasratnya gembira. Karena orang sanguinis berpikir yang banjir bukan cuma rumahnya sendiri, satu kelurahan. Kenapa sedih? Iya Bu, ngapain sedih? Biarin aja sekelurahan ini, kan gitu. Makanya kalau di TV itu liputan banjir, saya langsung tahu tuh, oh ini orang melankolis nih. Bawa bantal. Kalau orang sanguinis, oh ini orang sanguinis apa? Lurahnya ini wawancara, dia di belakang. Seneng banget naik boat. Wah, ya. Orangnya spontan. Karena gembira dan spontan, sering lupa. Makanya kalau parkir mobil, hafalin tuh hak 3. Kalau perlu foto. Lupa. Saking gembiranya, apalagi pas turun mobil ketemu temen, ya Allah. Itu buat orang sanguinis, kalau tidak menyapa teman, dosa. Watak lain, ada temen gak disapa duluan gak apa-apa. Tapi orang sanguinis gak bisa. Kadang belum tutup pintunya, lupa. Saya pernah suatu ketika di mall lagi nunggu mobil, ada ibu-ibu samping saya sanguinis, bawa tas gede kan. Satpam ngeliatin terus. Kalau saya emang nunggu jemputan. Kenapa Bu? Saya lupa parkir di mana. Ibu bawa mobil apa? Itu dia, mobil yang merah apa yang kuning ya? Saya langsung di sebelahnya, ini dia nih. Ya. Tapi saya seneng, bahan seminar. Saya liatin aja lagi deh. Ya. Kata security-nya begini, Bu, coba saya lihat kuncinya Bu. Orang sanguinis tidak seperti melankolis, isi tasnya terorganisir. Orang sanguinis main masukin aja kan, tasnya gede. Bu, coba lihat kuncinya, sebentar ya Pak. Ya Allah. Saking paniknya dia takut sama suaminya dimarahin ya, itu dia nggak malu-malu taruh di bawah. Ya, bentar Pak, bentar. ini Pak, ini Pak. Ya Allah. Oh ya Allah. Ya Allah, Ibu bawa Camry nih Bu. Oh iya kayaknya. Terus diajaklah sama satpam itu jalan kan, cari. Orang sanguinis orang yang sangat humanis. Orang yang kalau kenal sama orang kayak sudah 5 tahun.
Dia jalan cari mobilnya sama security itu seperti teman lama. Padahal baru ketemu. Gimana ibu yang tadi yang milih sutradara? Maaf, artis, betul begitu ibu? Nggak apa-apa, orang itu karunia Allah. Tapi perbaiki sedikit, ya, supaya nggak buang waktu, itu masalahnya. Apa itu H3 parkiran berapa ya? Mumpung bawa gadget foto aja, bukan apa-apa, ya, buang waktu, lucu sih. Emang lucu, nanti dengan bangganya dia cerita sama suaminya, ayah tahu nggak? Aku tadi lupa bawa mobil apa. Suaminya malah sebel, apaan sih? Pantesan aku tungguin. Suaminya pesan makanan 5 jam baru datang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya bu ya, tapi emang begitu, tinggal dipoles dikit. Nih bu, kalau ada di lemari baju rapi begini, mana tadi tipe melankolis atau yang penulis skenario, mau ambil yang di tengah gimana caranya ibu? Tipe artis sanguinis gimana ngambilnya nih? Tuh lihat. Padahal kan udah belajar dari kecil ya, merapikan baju lebih bagus. Tapi watak mewarnai perilaku kita. Orang melankolis nggak usah ikut kurs baju, dia pasti bisa. Angkat pelan. Orang sanguinis karena mau cepat, mau spontan, tarik aja. Kalau berantakan lemarinya, tinggal tutup, susah amat. Kalau orang melankolis lain lagi, nggak enak dilihat. Siapa mau lihat? Kalau melankolis begini lemarinya, iya betul bu? Betul kan? Putih sama putih, pink sama pink. Ya Allah, kita mau juga orang sanguinis kayak gini, tapi susah. Bisa cuma 2 hari. Hari ketiga begini lagi hancur. Bagus 2 hari, setengah hari kadang. Bisa paham ya bu? Walaupun sudah diajar di taklim, ya, bahwa kerapihan itu sebuah keindahan Allah suka, iya. Tapi buat orang melankolis itu dengan mudah dia lakukan karena memang programnya ada di sini. Tapi kalau orang sanguinis bisa yang lebih rapi kayak gini, itu pahalanya lebih banyak. Orang melankolis bisa begini mah biasa. Tapi orang sanguinis bisa begini, wah, TOP BGT. Walaupun setengah hari. Nih lihat nih bu, mana tipe melankolis? Kalau pakai handuk taruh di sini kan? Sanguinis bagaimana? Nih orang melankolis rapi banget taruhnya. Tadi foto mana yang di tempat tidur coba lihat. Kalau orang sanguinis taruh di lempar aja dulu. Bukan malas, kenapa? Dia terlalu kreatif dan mau cepat, spontan. Menganggap kalau narok dulu, wah ide saya hilang nih. Wah, jadi taruh dulu dia, ngerjain yang lain. Gitu. Orang melankolis taruh handuk di tempat cucian itu, tempat jemuran bisa rapi ya. Kalau orang sanguinis udah taruh aja di situ, tapi mencong-mencong, nggak apa-apa. Ini sudah mendingan. Ini namanya sudah kemajuan. Ibu yang melankolis kalau punya anak sanguinis bu, dia udah taruh begini aja, udah syukur. Jangan lagi suruh ujung sama ujung. Nanti kekuatan dia hilang. Ibu orang melankolis kalau lipat selimut bagaimana bu? Ya Allah rapi banget, bisa tuh ya ujung ketemu ujung ya.
Kalau selimutnya gede suruh orang pegang, pegang mbak, pegang mbak. Iya. Kayak lipat bendera pusaka. Orang sanguinis lipat selimut bagaimana? Anak pertama saya sanguinis. Waktu dia kos di Jogja waktu sekolah, saya datang ke kosannya, apa saya bilang, nak selimutnya dilipat dong. Apa dia bilang, nggak usah bu, besok juga dipakai lagi. Buat orang sanguinis dianggap itu sia-sia melipat itu, ntar juga dipakai lagi. Kayaknya buang waktu amat. Tapi kalau dia sudah bisa lipat itu selimut, walaupun tidak ujung ketemu ujung, itu sudah oke. Itu sudah kemajuan bu, puji, tolong puji. Ya, karena ibu-ibu yang melankolis anaknya sanguinis sering tersiksa anaknya. Karena disuruh rapi banget, disuruh begini. Nggak bisa bu, dia taruh di atasnya aja udah syukur. Dia belajar. Orang melankolis itu luar biasa. Memang dia peka terhadap kerapian orang melankolis. Sampai orang melankolis itu dia tahu mana kos kaki kanan, mana kos kaki kiri. Orang sanguinis malah bingung, emang ada yang kanan? Kos kaki ada yang kanan dan kiri nggak bu sebetulnya? Nggak ada. Tapi orang melankolis tahu persis, apalagi kalau sudah kepake, ini sebelah kanan nih. Lihat dari mana bu? Tumitnya. Iya. Kan? Watak lain mah bodoh amat, yang penting gue pakai. Bagus pakai nggak ada. Ya. Nih, kalau punya watak melankolis, ibu taruh tempat cucian baju tertutup begini, itu bagus memang. Karena mereka akan buka tutupnya, taruh bajunya tutup. Tapi kalau punya anak sanguinis atau diri kita yang sanguinis, gak usah yang begini, yang begini aja, yang langsung dibuang. Kadang tuh anak sanguinis ngebuangnya ya, ngebuangnya begitu doang, keluar dari samping. Kalau ditanya sama ibunya, kenapa nggak masuk bu? Nak, besok aja kalau masuknya. Udah lumayan. Bisa paham ya bu? Orang melankolis, kadang-kadang ibu melankolis, anak sanguinis itu berantemnya hanya gara-gara ini. Atau tutup odol. Makanya kalau punya anak sanguinis, ibu tolong belikan tutup odol yang ada di atasnya, nggak kemana-mana. Jangan yang terbuka begitu. Sudah ada di atasnya aja, dia nggak tutup, kebuka terus. Apa susahnya sih digini ya? Tapi buat orang sanguinis itu buang-buang waktu nutup begini. Ntar dipakai lagi. Mohon dimengerti, tapi tidak saling menghina. Hanya dari situ kita bisa lihat, oh dia orang sanguinis tapi sudah mulai dipoles, dia belajar untuk rapi. Tapi tidak serapi orang melankolis. Orang sanguinis apa kekuatannya? Dia gembira. Watak lain bisa belajar gembira tapi tidak segembira orang sanguinis. Bayangkan malah petaka aja bisa ketawa dia. Orang plekmatis damai, ya minta keseluruhan Mbak Wi. Tapi tidak sedamai ya. Ya, watak lain bisa damai tapi tidak sedamai orang plekmatis. Ya. Nah, kita lihat kombinasinya. Atas sama atas. Sutradara pilih artis, ada? Artis pilih sutradara, ada? Nah, itu sudah lazim, ya. Bawah. Penonton pilih penulis skenario, ada? Penulis skenario pertama, kedua pilih penonton, ada? Itu juga lazim. Sekarang atas bawah. Sutradara pilih penulis skenario, ada? Kebalikannya, penulis skenario pilih sutradara, ada? Itu juga lazim. Ya, sudah akuratnya udah lebih tinggi lagi ya. Artis pertama, kedua pilih penulis skenario, ada? Penulis skenario pilih artis, ada? Itu lazim. Yang tidak lazim kalau bersilang. Pilihan pertama sutradara, pilihan kedua penonton, atau pilihan pertama penonton, pilihan kedua sutradara. Tidak lazim itu. Bukan salah, tidak lazim. Yang pasti satu watak dasar, satu watak pembelajaran. Bu Aisyah, tapi kok aku kayaknya empat-empatnya ada ya? Bu, semakin umur tua kita, empat-empat rasanya ada. Kenapa?
Dua yang dasar ada di otak paritalis, dua lagi pembelajaran ada di frontalis. Belajar dari mana? Dari pasangan hidup, dari orang tua. Ya, 88 sampai 90% secara statistik pasangan hidup kita bersilang berbalik belakang. Mana yang tipe melankolis? Ada Bu yang sudah punya pasangan? Biasanya ada watak sanguinisnya. Iya Bu. Suami ibu periang kan? Penggembira kan? Yang pencet odolnya di tengah, yang buang handuk sembarangan. Itu udah bener Bu. Itulah jodoh watak. Itulah soulmate. Yang dominan ini dapat ini. Walaupun tadi karena dua watak masing-masing orang, bisa dengan suami dua-duanya beda yang betul-betul kontradiksi, bisa juga satu yang kontra, satu yang sama. Kalau ibu sudah merasa seperti itu pasangan hidupnya, berarti sudah jodoh, itu udah benar. Nggak perlu diganti lagi, nggak perlu. Kalau ibu ganti akan dapat sama watak itu, paling casingnya doang yang beda. Kenapa? Karena waktu berjodoh kita boleh milih orangnya, ya, suku apa, tetapi secara watak jodoh, takdir qadar memilih yang kontranya. Saya watak pragmatis Bu, suami saya yang ini. Dulu saya kalau lihat laki-laki yang sama orang damai, senangnya dari teman saja, tidak tertarik untuk menjadikan pasangan hidup jangka panjang. Kenapa? Otak saya sudah bilang jangan sama dia, ntar kamu sama-sama tidur, nggak kerja, kan gitu. Tetapi dengan watak seperti ini, kalau tidak belajar, sering sakit hati. Kenapa watak ini nyuruh melulu? Kamu begini ya, kamu begini ya, kamu begini ya. Walaupun dia cinta, tapi istrinya dikasih arahan terus, dikasih pengarahan terus. Kamu nanti begini, kamu nanti begini. Sesungguhnya sebetulnya watak pragmatis senang dikasih arahan, tapi tidak mau kalau terlalu ekstrim. Ya, watak koleris juga senang dengan pasangan yang seperti ini. Siapa sekarang istri yang watak koleris? Apakah suami Anda ada damainya? Mana tadi yang koleris? Ibu koleris? Suami ibu lebih damai? Nah, ibu ini sama ini. Nah, suami yang mana? Yang bawah? Ini sama ini. Udah benar Bu. Terima? Kata ibu. Udah benar itu. Kalau ibu ini, suaminya ini, nggak apa-apa. Suaminya yang rapi nggak apa-apa. Karena memang itu soulmate-nya. Ada istri yang memang wataknya di atas, yang cepat. Ini gerak cepat. Tapi suaminya yang lebih lamban, lebih teratur, ya Bu. Suami ibu yang lebih merapikan baju-baju ibu kan? Nggak apa-apa. Yang apa-apa ibu mertua kita. Karena dia lihat anak lakinya, kok dia ngelipetin baju istrinya. Karena untuk di Indonesia belum terbiasa laki-laki melankolis merapikan baju istrinya yang sanguinis. Karena belum belajar watak, itu aja. Tapi di luar negeri itu biasa, nggak apa-apa. Suami-suami melankolis seneng kalau ngerapin istri, baju istrinya yang sanguinis. Kenapa? Karena dia gemes. Susah amat sih ngerapin, sini aku yang ngerapin. Tinggal ucapkan terima kasih Abi. Ya Allah, alhamdulillah punya suami kayak gini. Dan istri sanguinis bisa melakukan itu, orang lucu. Iya, nggak apa-apa. Saya punya teman, istrinya yang sanguinis, suaminya melankolis. Suatu ketika ke Amerika, suaminya yang packing itu kopernya. Istrinya nggak lihat. Sampai di Amerika ditelepon tengah malam. Mas maaf, BH taruh mana? Kata suaminya, itu udah sama-sama baju hari Senin, itu celana dalamnya udah di dalam situ. Beraja udah dalam situ, itu yang Senin. Yang Senin sore juga tuh udah ada tulisannya. Yang Selasa, yang Rabu. Nggak apa-apa. Tapi dasar juga istrinya sanguinis, mau cepet, udah diatur, diangkat. Nggak apa-apa. Asal belah.
Ini penelitian bertahun-tahun itu hanya meneliti satu ayat Al-Isra tadi. Luar biasa. Al-Isra itu tadi yang kita sebut itu ayat kauliyahnya. Pengalaman apa riset ini namanya ayat-ayat kauniyah. Ya? Iya. Ada yang mau tanya dulu? Kita deteksi ya, buat yang deteksi nggak? Ya. Kita lihat gambar ya. Ini watak apa nih? Karena watak itu dari kecil, dari dalam janin. Watak apa nih? Suka ketawa, diajak orang mau. Sanguinis atau artis, ya. Pinter ibu. Ini apa nih? Oh lihat, bukan memikir nih, matanya nyuruh nih lihat. Koleris, nih anak koleris itu udah nyuruh-nyuruh dari kecil. Yang ini watak apa? Hah? Tuh lihat tuh, ini watak yang damai. Enak nggak punya bayi watak damai dulu? Enak nggak, banyak cincong, banyakan tidur, pampersnya penuh juga, dia nggak ribut. Ini plekmatis. Bedanya dengan melankolis, lihat, perhatikan. Nah, melankolis aja matanya aja udah mikir. Kalau punya anak melankolis itu bu, cirinya adalah diajak orang lain nggak mau. Kenapa? Karena dia mikir, kecil aja udah mikir, berbahaya ke orang ini gitu. Makanya dia selalu sama bunda aja, umi aja. Itu orang melankolis. Kenapa? Dia harus hati-hati. Ya, sampai sini bisa sepakat dulu ya. Bu Aisyah, kalau kita bilang membentuk karakter itu apa sih? Karakter itu ya adalah dari bahasa Latin carasso atau mengukir. Coba yang tadi otak warna-warni, Mbak Bibi. Bu, watak ada di mana? Otak paritalis di tengah. Ya, ini. Ini udah ada di sini, Bu. Kekuatan kelemahan yang tadi kita bahas. Tapi kita bisa poles. Kita bisa ukir. Dengan apa? Dengan nasihat-nasihat, dengan peraturan-peraturan. Bagaimana itu? Dia akan masuk di otak depan ini, akan masuk di sini. Ibu, apakah ibu punya peraturan di rumah buang sampah pada tempatnya? Ibu kasih tahu begitu kan? Berarti anak ibu kalau lebih dari satu semua masuk di depannya sini bu. Tapi ingat dia ada wataknya. Tipe mana yang cepat membuang sampah pada tempatnya di antara 4 tipe tadi? Melan, karena di kepalanya memang selalu mau rapi. Maka orang melankolis kalau ada, dia akan benar-benar masukin tempat sampah. Kalau tempat sampahnya tertutup pun dia mau buka dulu. Ya. Tipe sanguinis kira-kira gimana? Karena dia gembira, masukin sampahnya selalu meleset sedikit, nggak apa-apa, besok lagi lebih baik. Bisa paham bu? Tapi kan ibu ajarin masukkan sampah pada tempatnya. Yang koleris gimana? Dek, buang sampah. Karena dia hasrat mengatur. Yang disuruh watak apa? Plekmatis. Orang plekmatis kalau disuruh bangga banget. Yang mana kak ini? Oh iya kak, iya kak. Bisa paham ya bu? Bahwa apa yang kita kasih ajarkan itu akan berbeda dengan wataknya. Ya, sholat tepat waktu kita udah tahu. Watak mana yang paling kuat mengikuti anjuran itu? Melan? Watak mana yang kira-kira dia agak melencong-melencong sedikit? Sanguinis. Kenapa? Watak sanguinis pantang kalau ada orang nggak dia sapa. Tempat wudhu di sana, sholat di sini. Sedang waktu mau ambil wudhu orang banyak, salaman lagi. Ya udah. Tahu nggak lu kamu itu ada. Yang melankolis udah sholat di sana dia masih belum. Tapi tahu bahwa sholat tepat waktu. Nah itu. Bisa paham ya bu? Dalam Islam ada nggak Bu Aisyah? Ada dalam Islam. Perwakilan watak dalam Islam itu ada di 4 Khulafaur Rasyidin. Watak damai adalah watak Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau ibu watak damai itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
Watak pemikir atau melankolis adalah watak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Watak koleris atau sutradara kira-kira watak siapa? Umar bin Khattab. Watak sangit atau watak artis, watak gembira ini wataknya Ali bin Abi Thalib. Setiap orang ada dua, jadi kombinasi saja. Oh, saya Abu Bakar dan Utsman kan gitu. Ya. Dan kalau kita sudah bisa mendeteksi watak anak kita, ya, kasih itu buku cerita tentang watak itu. Kalau kita lihat anak kita Abu Bakar, kasih sekarang buku cerita tentang Abu Bakar tebal, kasih. Atau ceritakan tentang Abu Bakar. Kalau kita punya anak Umar, ciri khasnya apa? Kalau kita kasih tahu dia ngelawan, ada nggak? Ibu punya anak kayak gitu? Ya, ibu ajarin dia ngelawan dulu. Ada yang begitu? Ibu nggak boleh marah. Kalau anak ibu ada yang begitu, ibu langsung bilang, ya Allah, kayak Umar bin Khattab. Karena Umar kalau dikasih tahu sama Nabi, dia accountability dulu. Ini sambil nunggu siapa yang mau nanya, Mbak? Nggak ada yang angkat tangan, jadi saya yang itu. Oh, di belakang nggak kelihatan, ya. Jadi kalau yang koleris wataknya siapa? Umar. Ada mic kan di selatan? Supaya suaranya kedengaran. Tadi ada yang mau tanya Ibu? Atau maju aja Bu suaranya kan kencang. Utsman bin Affan tuh watak rapi ya. Makanya mushaf Utsman yang bikin. Karena dia bisa teratur. Iya, mana? Ada? Mau pakai apa? Bertanyanya. Sambil nunggu bagaimana cara bertanyanya boleh. Oh, itu ada mic. Itu sudah dikasih tuh. Tadi mana yang mau tanya? Boleh, siapa? Mangga, mangga. Ntar lagi ya. Ya Bu, silakan. Saya boleh Bu? Boleh. Ada yang di sana tadi, ya nggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, usia saya sudah setengah abad. Alhamdulillah. Jadi, kalau saya mengamati ini, ketiga anak saya, watak saya pragmatis. Cuma sekarang yang semakin saya semakin tua gitu, jadi mungkin maunya ya damai tadi, maunya nggak mau ribet gitu. Syukur itu rumah saya yang tidak besar, amat sangat sederhana, tapi nikmat gitu. Akhirnya nggak tertarik lagi dengan rumah mewah. Malah kebalikannya, kalau ada rezeki pengennya rumah yang kayu gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ada pekerjaan saya, ini dari sisi psikologi saya nggak ngerti nih. Mohon masukan Ibu, ada pekerjaan saya yang sudah 2 tahun kesini saya tinggalkan. Karena, boleh tahu kerja apa pun? Saya punya pekerjaan, saya senang hobi masak Bu. Oke. Suka terima kalau lebaran itu kan punya rutinitas, udah ada banyak langganan gitu ya, bikin cooker gitu. Oh. Cuma karena merasa fisik juga udah nggak kuat, dan saya sudah merasa terbantu dari 2 anak saya. Jadi nggak mau pusing-pusing lagi gitu loh, mau menikmati hidup, itu gimana ya Bu? Gak apa-apa. Sebab Ibu orang damai. Cepat bersyukur kan? Iya, orang damai itu orang yang betul-betul kalau bisa damai, nikmati aja hidup. Senang belajar. Orang damai paling sering ke taklim tuh. Ya, kenapa? Karena mencari ajaran-ajaran yang damai di sini. Ya. Tinggal bahwa tetap harus ingat ada prinsip sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak manfaatnya. Coba Ibu tanya, apa yang saya bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang lain? Tetap juga itu. Memang tidak ngoyo, tidak apa-apa, itu tuntunan dari sini Ibu. Tapi tetap harus ada yang bermanfaat. Kenapa? Kalau kita semakin usia, semakin banyak manfaatnya, sehat Bu. Itu aja. Nah, itu yang saya selalu jadi, yang selalu saya persiapkan, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Jadi saya, kalaupun saya bukannya nggak butuh uang gitu Bu, karena saya sudah merasa puas atas apa yang Allah berikan. Betul. Jadi kalaupun ada rezeki berlebih, selalu ya terus buat keluar aja gitu. Ya, ya, bermanfaat buat orang lain. Nah, apa yang Ibu bisa kasih? Kalau materi Ibu bisa kasih sekarang, ada apa yang Ibu bisa kasih dari ya perilaku Ibu, dari hobi Ibu, dari apa yang Ibu bisa kasih, itu juga harus tambah. Ya, bukan apa-apa. Memang orang damai di sini itu tadi beda. Kalau orang koleris Bu, di sini Bu, biar kata umur berapa, oh kalau nggak kerja nggak bisa tuh. Ya, iya, memang begitu. Tuntunannya dari sini. Tinggal itu tadi, karena mendapat pelajaran bahwa orang harus cepat bersyukur kan gitu, ya. Dan itu tadi, manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya keberkahan, itu masuknya di sini nanti. Jadi nggak apa-apa Bu, karena kalau Ibu nggak banyak aktivitas nanti terlalu damai,
nanti ibu sendiri merasa kok aku nggak ada gunanya, itu nggak enak nanti, ya, nggak apa-apa, ya, ya baik. Tadi ada yang di belakang dulu, kasihan tadi di belakang, tapi mic-nya nggak sampai ya, iya. Kalau ibu deketan kita japri aja kalau gitu bu. Ustazah mohon maaf, sepertinya waktunya. Iya makanya, jadi gini, ibu, saya tahu ibu ada yang mau ibu tanyakan. Saya memang orang yang open WA, ya. Mangga, kalau penting banget silakan ibu tanyakan sama saya. Saya ada di 081 081 80 80 lagi 76335, ya. Iya. Itu memang khusus untuk ngobrol ya, untuk konseling, bukan penjadwalan ya. Jadi kalau nanya, oh ulang 081 80 lagi 76335. Kalau tanya jadwal bukan di situ, aku nggak hafal. Ada di tempatnya Mbak Nining satu lagi, ya. Boleh. Kalau saya belum baca berarti saya sedang ngajar atau sedang praktek. Tapi insya Allah hari itu juga saya baca, insya Allah hari itu juga saya akan balas, ya. Ya. Apalagi kalau soal-soal pribadi monggo lewat japri aja ya. Iya. Sampai sini bisa sepakat dulu Bu, bisa paham ya Bu? Watak itu adalah genetik dan itu takdir basic, ya. Ada watak damai, ada watak sempurna, ada watak gembira, dan ada watak mengatur. Setiap orang dua kombinasinya. Tetapi semakin umur, dua watak lagi kita pelajari. Jadi dua yang dasar di sini dibawa dari lahir yang ini, dua lagi karena kita belajar di sini. Dan siapa yang harus kita tuntun pelajaran itu? Suri teladan kita siapa? Nabiullah Rasulullah SAW. Jadi pelajaran-pelajaran tentang Rasulullah seperti apa masuknya di sini. Sama Umar juga, Umar bin Khattab, dia belajar seperti Nabi. Tapi Umar tetap Umar. Makanya waktu batu Hajar Aswad mau dicium, Umar marahin batu itu. Hei batu, kalau Nabi tidak cium, saya tidak akan cium. Umar tetap Umar, tapi dia mencoba untuk berperilaku seperti Rasulullah. Betul ya Bu ya? Iya. Utsman sangat rapi, saking rapinya ya, dia suka malu nggak mau tampil di depan. Tapi Nabi tahu persis watak ini watak aware, watak yang sangat peduli. Maka Rasulullah dua putrinya dia relakan dinikahi pada Utsman bin Affan. Ya. Kalau Ali watak spontan, gembira. Makanya dari kecil diajak masuk Islam, ayo aja dia. Ya. Diajak untuk membantu Nabi supaya tidak dibunuh 7 kafir Quraisy. Ali yang duluan, saya masuk di bawah selimut, nggak pakai mikir dia, ya. Iya. Abu Bakar orang damai, semua hartanya dipakai untuk menebus budak. Ya ibu seperti itu ya. Nah, iya. Jadi sekali lagi watak tetap watak, kita belajar tentang suri teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik ibu, terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah atas Amin.